Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga di pertemuan hari ini kita dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, dan semoga pandemi COVID-19 yang menimpa di negara kita ini semoga cepat berlalu. Baik, di sini Bapak akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang K3, keselamatan kesehatan kerja, yang kemarin sudah beberapa hal kita pelajari tentang K3. Dan di sini K3 ini juga memiliki sasaran dan tujuan. Untuk pembahasan kita pagi ini atau hari ini yaitu mengenai tujuan dan sasaran K3. Apa-apa saja tujuan dan sasaran K3? Maka di hari ini akan kita pelajari mengenai sasaran dan tujuan K3. Yang pertama adalah sasaran keselamatan kesehatan kerja, yaitu untuk melindungi manusia, yang mana manusia ini berupa pekerja atau masyarakat, yaitu pekerja, melindungi pekerja. Seperti kita akan menjadi seorang mekanik, kita adalah sebagai pekerja. Kita harus mematuhi yaitu K3, keselamatan kesehatan kerja, agar tidak terjadinya kecelakaan kerja saat kita memperbaiki salah suatu mesin atau benda kerja di tempat kita kerja. Dan yang kedua berupa benda, yaitu mesin dan alat. Bukan hanya kita manusia atau pekerja yang harus kita lindungi, maka yang harus kita lindungi adalah mesin atau alat. Seperti mesin, yaitu mesin kendaraan-kendaraan yang akan kita perbaiki milik masyarakat, itu harus kita lindungi, harus kita jaga. Mulai dari kebersihan dan kerapian harus kita jaga. Dan alat yang kita pergunakan juga harus kita lindungi agar tidak terjadi kerusakan atau kehilangan saat bekerja. Dan yang ketiga, keselamatan kesehatan kerja juga harus melindungi lingkungan. Lingkungan itu adalah tempat kita bekerja, dimana di sasaran ketiga ini lingkungan itu yaitu lingkungan abiotik, dimana lingkungan abiotik ini yang tergolong dari air, udara, atau lingkungan yang ada di sekitar tempat kita bekerja. Itulah beberapa sasaran-sasaran mengenai K3 yang harus kita lindungi. Jadi itu penjelasannya tentang sasaran. Sekarang kita masuk ke tujuan K3. Apa itu tujuan K3? Kenapa harus kita belajar tentang K3? Dimana K3 juga memiliki tujuan, yaitu yang pertama mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Sudah jelas pasti tujuan keselamatan kesehatan kerja itu yang pertama mencegah agar tidak terjadinya kecelakaan kerja saat kita berada di tempat kerja. Dan yang kedua, mencegah timbulnya penyakit. Tujuan K3 ini juga untuk mencegah timbulnya penyakit akibat suatu pekerjaan. Timbulnya penyakit akibat suatu pekerjaan. Jangan sampai karena suatu pekerjaan yang kita ceroboh hasilnya menimbulkan penyakit bagi diri kita sendiri. Jadi kita harus mematuhi tentang K3. Kemudian K3 juga memiliki tujuan untuk mencegah atau mengurangi angka kematian bagi pekerja. Yang terakhir, K3 ini juga memiliki tujuan mencegah atau mengurangi angka kematian bagi pekerja yang memiliki risiko tinggi terjadinya kecelakaan kerja. Jadi kalau kita benar-benar mematuhi, mengikuti langkah-langkah K3, mudah-mudahan kita tidak terjadi sedikit pun kecelakaan kerja. Maka itu kita harus di kelas 10 ini harus pertama kali mempelajari masalah keselamatan kesehatan kerja, agar di kelas 11 nanti saat praklim kita sudah tahu
apa-apa saja yang harus kita kerjakan untuk memenuhi tentang K3, keselamatan kesehatan kerja. Baik, kita lanjut. Tujuan pelaksanaan K3. Di sini juga kita memiliki materi tujuan pelaksanaan K3, yaitu tujuannya berikut. Ini adalah yang pertama, mengamankan alat kerja. Yang pertama itu adalah mengamankan alat kerja dan mesin. Jadi yang perlu diamankan saat kita bekerja tidak hanya manusia atau seseorang yang bekerja, tapi juga kita harus perlu mengamankan mesin. Kita harus juga perlu mengamankan mesin atau alat yang kita gunakan saat bekerja. Karena apa? Karena jika tidak hati-hati menggunakannya akan menimbulkan kerusakan. Jadi kalau kita tidak berhati-hati menggunakan suatu alat atau benda kerja saat kita bekerja akan menimbulkan kerusakan bagi benda kerja atau mesin tersebut. Maka itu artinya mesin tidak bisa digunakan lagi atau harus diganti. Jadi kalau kita lalai untuk menjaga alat atau benda kerja kita, maka yang pertama itu adalah terjadinya kerusakan benda kerja. Yang mana kalau sudah terjadi kerusakan saat kita melakukan pekerjaan, maka yang pertama adalah terjadinya kerugian bagi perusahaan tempat kita kerja. Jadi bukan kita hanya manusia yang harus kita lindungi, yang harus kita jaga. Di situ K3 juga memiliki tujuan menjaga, mengamankan alat dan mesin. Kita harus menjaga alat dan mesin kita seperti mana kita menjaga diri kita sendiri agar tidak terjadinya kerusakan atau kehilangan benda kerja. Ya. Jadi untuk materi kita pada hari ini yaitu tentang sasaran dan tujuan keselamatan kesehatan kerja. Ya, semoga pelajaran kita hari ini bisa menjelaskan dan bisa dipahami oleh siswa-siswa kelas 10 untuk menjaga selalu keselamatan kesehatan kerja saat bekerja dimanapun. Ya, baik, sampai di sini aja materi kita pada hari ini. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.